Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aprilia. Saya dari kelas 6B PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi dari hasil penelitian simulasi sidang skripsi guna untuk menyelesaikan tugas UAS pada mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK yang dibina oleh Bapak Dr. Mawardi, SSI, MPD. Baiklah, di sini saya akan mengambil judul penelitian peningkatan hasil belajar melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Slide selanjutnya. Bab 1 terdapat pendahuluan yang terdapat pada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian. Slide selanjutnya. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Karena dengan pendidikan, seseorang akan menjadi lebih baik dan dipandang dengan derajat yang tinggi. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Memahami setiap perubahan siklus, perubahan nilai, dan perkembangan siswanya. Di sini siswa dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbulkan berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Itu dengan menghubungkannya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satu contohnya yaitu pelajaran PKN. Seringkali dalam kegiatan belajar, mengajar pada setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius, seperti penggunaan model dalam pembelajaran. Di sini, pembelajaran PKN dapat dijelaskan. Menurut Susanto 2013, menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai leluhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, peran guru di sini, guru perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa, dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapainya nilai kriteria ketuntasan minimum KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Lalu metode. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 sampai 2017, pada mata pelajaran PKN di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40%, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Maka hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya ini hasil belajar PKN masih dinominasikan dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa fasik, terjadi suasana yang membosankan, dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Dengan keadaan ini berlanjut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap daya serap dan kemampuan siswa yang mengakibatkan hasil belajar akan dicapai siswa sulit, mengalami peningkatan, maka secara otomatis nilai yang didapat pun akan rendah. Solusi. Melihat kondisi tersebut, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan menerapkan yaitu model Information Search. Model ini menentukan siswa untuk aktif dalam mencari apa yang dicari sampai mereka sendiri menemukan sendiri apa yang dipelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber tersebut bisa dari mana saja, berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Kegiatan itu terbukti berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Slide selanjutnya.
Selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran yang bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan menonton, yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN, sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetisi yang harus dicapainya. Selanjutnya itu, slide selanjutnya adalah pembatasan masalah. Yang pertama itu penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, itu tujuan penelitian. Yang pertama itu menerapkan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat diperluaskan pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Lalu, secara praktis bagi siswa menumbuhkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar. Bagi guru mengetahui strategi dalam pembelajaran dan menambah pengetahuan, bagi sekolah membuat program pelatihan untuk guru dan menumbuhkan iklim pembelajaran di sekolah. Selanjutnya itu bab 2, yaitu terdiri dari landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori terdiri dari belajar, hasil belajar, dan PKN. Teori belajar menurut teori behaviorisme, Siregar dan naratif 10 adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Lalu teori hasil belajar menurut Subjana 2009, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Lalu PKN, menurut Susanto 2013, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai leluhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya itu globalisasi. Kata globalisasi dilihat dari akar katanya yang berasal dari global dan sasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia. Sasi berarti proses. Jadi globalisasi adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Lalu ada metode pembelajaran. Menurut Hamzah dan Nurdi 2011, metode pembelajaran diidentifikasikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjelaskan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada metode pembelajaran information search. Silberman 2013 menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Dalam penelitian ini meliputi kondisi saat ini, tindakan, tujuan, atau hasil. Kondisi saat ini yaitu metode pembelajaran yang digunakan masih konvensional. Lalu siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu pendayagunaan sumber daya belum optimal. Rendahnya hasil belajar siswa.
Lalu ada tindakan. Tindakannya itu penerapan metode pembelajaran information share dan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information share di kelas. Lalu tujuan atau hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya itu hipotesis. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information share diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya itu ada bab 3 metode penelitian. Pendekatan penelitian jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kemis dan tangkar yang pelaksanaan kegiatan itu membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan. Seperti gambar di sini, perencanaan, lalu tindakan, pengamatan, refleksi, lalu kembali ke perencanaan kembali, dan merupakan dasar bentuk suatu rancangan-rancangan pemecahan permasalahan tersebut. Selanjutnya itu kehadiran dan peran guru di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat atau observer. Yang pertama itu observasi 1 guru kelas 3, yang kedua observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Berdasarkan uraian-uraian yang ditemukan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan indikator keberhasilan siswa, hasil belajar siswa dapat dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 80% siswa telah memperoleh nilai lebih dari KKM sekolah yaitu 75. Dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100%. Proses pelaksanaan tindakan telah disesuai dengan skenario pembelajaran. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data yang berupa tes, observasi, dokumentasi, catatan lapangan. Peneliti ini menggunakan teknik analisis data melalui model Miles dan Hampers. Yang pertama itu peneliti mengumpulkan data, lalu menyajikan data, kemudian redukasi data, dan verifikasi penarahan kesimpulan. Dan keabsahan data, peneliti menggunakan data trimulasi. Yang pertama itu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, maka akan mendapatkan hasil yang sah. Selanjutnya itu desain dan prosedur penelitian siklus 1 dan 2. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Untuk siklus pertama, yaitu merancang atau rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu menyusun rencana pelaksanaan siklus 1 sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui materi yang akan disampaikan kepada siswa dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetisi dan kompetisi dasar, SK atau KD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Lalu yang ketiga, peneliti mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Lalu yang keempat itu mengembangkan bahan bacaan dan menunjang SK dan KD dalam rangka implementasi PTK. Yang kelima, mendasar metode pembelajaran yang sesuai dengan metode yang akan diteliti. Yang keenam,
menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan lembar kerja siswa atau LKS. Yang ke-8, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus PPK. Yang ke-9, menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Lalu melakukan tindakan. Pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Lalu melakukan observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah berdasarkan tindakan yang dilaksanakan itu memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dari hasil belajar siswa atau tidak. Lalu yang terakhir itu melaksanakan refleksi. Pada komponen ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Lalu siklus kedua, setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama yang terdiri dari rencana. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama, peneliti membuat rencana pada siklus kedua dengan terlebih dahulu merancang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang sesuai dengan SK dan KD dalam standar isi. Lalu melakukan tindakan kembali, yaitu peneliti melaksanakan tindakan yaitu pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi siklus pertama. Lalu observasi. Peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Dan terakhir itu refleksi. Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun perencanaan untuk siklus ketiga dengan membuat RPP. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode pembelajaran information set ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang pada mata pelajaran PKN. Selanjutnya, sudah cukup sampai di sini presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.